Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Sri Devi. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi semester 3. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan sesuai dengan isi tugas 1 pada mata kuliah logika. Nah, soal yang pertama, tem pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 dari macam tem tersebut serta juga contohnya. Baik, 3 jenis tem berdasarkan luasnya adalah yang pertama tem universal, yang kedua tem partikular, dan yang ketiga tem singular. Tem pertama, tem universal. Tem ini menyatakan bahwa semua anggota dari suatu lingkungan atau kelompok termasuk dalam tem tersebut. Contoh, semua manusia adalah makhluk yang hidup. Yang kedua, tem partikular. Tem ini menyatakan bahwa hanya sebagian anggota dari suatu lingkungan atau kelompok termasuk dalam tem tersebut. Contoh, beberapa siswa adalah pintar. Yang ketiga, tem singular. Tem ini merujuk pada satu individu atau benda tertentu. Contoh, di buku ini. Penjelasan sederhana. Tem universal menunjukkan seluruh anggota lingkungan. Tem partikular menunjukkan hanya sebagian anggota. Dan tem singular menunjukkan satu individu atau benda tertentu. Soal nomor 2, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Baik, sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran atau berpikir yang menyebabkan argumen menjadi tidak valid atau tidak masuk akal. Meskipun mungkin terdengar meyakinkan, kesalahan ini bisa terjadi karena melanggar aturan logika atau menggunakan bahasa yang menyesatkan. Saya akan memberikan beberapa contoh sesat pikir dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, seseorang yang beranggapan bahwa kuliah termasuk hal yang sia-sia jika ujung-ujungnya tetap menjadi pengangguran. Contoh yang kedua, saya menyatakan kepada teman saya bahwa menurut beberapa artikel yang pernah saya baca, merokok bisa menyebabkan gangguan fungsi dan paru-paru. Lalu teman saya yang merokok berargumen bahwa selama dirinya merokok, teman saya tidak pernah mengalami masalah dengan kesehatannya. Contoh sesat pikir dapat terjadi secara tidak sengaja, biasanya oleh orang-orang yang kemampuan penalarannya terbatas. Tak jarang, kesalahan berpikir dengan logika ini terjadi secara sengaja oleh orang-orang tertentu yang bertujuan untuk mempengaruhi atau memanipulasi orang lain. Lalu, bagaimana agar kita terhindar dari logical fallacy itu sendiri? Nah, untuk terhindar dari sesat pikir, penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, memahami berbagai jenis sesat pikir, dan selalu mengaktualisasi informasi yang diterima. Dengan demikian, kita dapat menghindari kesalahan, penalaran, dan membuat keputusan yang lebih tepat. Dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memahami sesat pikir, dan mengaktualisasi informasi dengan cermat, kita dapat menghindari kesalahan, penalaran, dan membuat keputusan yang lebih cepat, yang lebih tepat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dari kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.